Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosida dengan NIM 86042234 dari UPPJJ UT Padang asal Pasaman Barat. Di sini saya akan menampilkan video praktikum IPA di SD tentang mekanika. Selamat menyaksikan semuanya. Yang pertama yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang saling bermuatan listrik diam. Pertama, kita akan menyisir rambut yang tebal dan kering secara sedikit lebih lama. Setelah kita gosokkan pada rambut, kita tempelkan pada kertas. Kesimpulannya yaitu gosokan pada sisir plastik akan menghasilkan muatan listrik statis atau diam yang menghasilkan gaya tarik-menarik pada benda ringan di sekitarnya. Yang kedua yaitu gaya magnet adalah gaya tarik-menarik antara benda magnet dengan benda yang mengandung magnet. Yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu kita menyiapkan magnet. Di sini saya tidak mempunyai magnet batang, tapi saya menggunakan magnet yang ada di lingkungan sekitar saya. Kemudian ada berbagai macam bahan, yaitu ada plastik, ada seng, ada gunting kuku, ada kertas, ada peniti, ada lakban, ada benang, ada gelang, ada aluminium, dan ada paku. Pertama-tama kita akan mendekatkan magnet dengan bahan yang pertama, yaitu bahan plastik, dengan cara mendekatkan kedua bahan antara magnet dengan bahan plastik. Jelas terlihat tidak adanya tarik-menarik antara bahan plastik dengan magnet karena bahan plastik tidak mengandung magnetis. Kemudian selanjutnya dengan bahan yang kedua yaitu antara seng dengan magnet, yaitu mendekatkan kedua bahan. Jelas terlihat magnet dengan seng saling melekat, di mana benda seng, bahan seng ini memiliki bahan magnetis sehingga dapat menarik antara magnet dengan seng. Kemudian bahan selanjutnya yaitu gunting kuku. Kita akan mendekatkan kedua bahan. Jelas terlihat gunting kuku mengandung magnetis sehingga gunting kuku dapat melekat pada pada magnet. Kemudian selanjutnya kertas. Kita akan mendekatkan kedua bahan. Jelas terlihat kertas tidak melekat pada magnet. Ini menandakan bahwa kertas tidak memiliki sifat magnetis. Kemudian selanjutnya yaitu peniti. Kita mendekatkan peniti dengan magnet. Jelas terlihat magnet dengan peniti melekat, di mana peniti ini memiliki sifat magnetis sehingga dia dapat melekat pada magnet. Kemudian selanjutnya lakban. Kita mendekatkan bahan lakban dengan magnet. Jelas terlihat antara lakban dengan magnet tidak ada unsur tarik-menarik, di mana lakban berarti tidak memiliki sifat magnetis sehingga dia tidak dapat melekat pada magnet.
Kemudian selanjutnya yaitu benang. Benang kita dekatkan dengan magnet. Jelas terlihat benang tidak dapat melekat pada magnet. Ini menandakan bahwa benang tidak memiliki sifat magnetis. Selanjutnya gelang. Kita mendekatkan gelang ke magnet. Jelas terlihat bahwa gelang melekat pada magnet. Ini menandakan bahwa gelang memiliki sifat magnetis. Selanjutnya aluminium. Kita mendekatkan bahan aluminium dengan magnet. Tidak terlihat adanya sifat tarik-menarik antara keduanya. Ini menandakan bahwa aluminium tidak mengandung sifat magnetis. Selanjutnya paku. Kita mendekatkan paku dengan magnet. Jelas terlihat paku menempel pada magnet. Hal ini menandakan bahwa paku memiliki sifat magnetis. Kesimpulannya yaitu terjadinya tarik-menarik antara benda magnet dengan benda lainnya, seperti pada bahan-bahan yang kita cobakan tadi, yaitu seperti seng, gunting kuku, peniti, gelang, dan paku memiliki sifat magnetis sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara magnet dengan benda-benda tersebut. Kemudian ada juga bahan-bahan yang kita gunakan tadi tidak mengandung magnetis seperti plastik, kertas, lakban, benang, dan aluminium. Hal ini tidak terjadi gaya tarik-menarik antara magnet dengan bahan-bahan ini, sehingga bahan-bahan ini tidak memiliki sifat magnetis. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena dua permukaan saling bersentuhan. Contoh gaya gesek yaitu dorongan yang kita lakukan terhadap kursi. Kita termasuk arah gerak benda, kemudian dorongan pada kursi termasuk gaya gesek, di mana keduanya berlawanan arah. Adapun contoh gaya gesek yang lain yaitu gaya gesek yang kita lakukan pada tangan saat kita merasakan kedinginan dengan cara seperti ini, di mana gaya gesek ini akan menimbulkan panas sehingga dapat memanaskan tubuh kita. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya dorong atau tarik yang dihasilkan sifat elastis oleh suatu pegas. Contohnya yaitu ketapel, di mana saat kita akan melakukan penembakan menggunakan ketapel, di mana batu kita letakkan di karet dan kita tarik. Saat kita melakukan gaya tarik dan melempar batu, itu merupakan satu gaya pegas. Dan selanjutnya gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi pada suatu benda dengan arah menuju gravitasi bumi. Contohnya yaitu melempar bola ke atas dan bola akan jatuh langsung ke permukaan tangan atau ke bawah dengan cara seperti ini. Sekian penampilan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.